Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian merupakan janji Allah kepada semua yang hidup, termasuk malaikat. Kali ini kita membahas kehidupan alam manusia yang ketiga sesudah kehidupan alam rahim dan dunia, yaitu alam kubur. Kehidupan seseorang di dalam kubur memiliki perbedaan. Ada yang merasakan nikmat dan ada juga yang merasakan azab. Hal ini semua tergantung pada amal perbuatan mereka semasa hidupnya di dunia. Sebagaimana kita ketahui, harta dan jabatan yang tertinggal di dunia sudah tidak lagi dibutuhkan di dalam kubur. Lantas apakah yang diinginkan oleh ahli kubur dan bagaimana perasaan mereka saat ada yang berziarah? Simak video ini hingga selesai agar tidak gagal paham. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Juga bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak yang mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dari channel ini. Setelah seseorang meninggal dunia, tidak ada lagi yang bisa berbuat kecuali menunggu kiriman doa dari saudara dan keluarganya yang masih hidup di dunia. Mereka yang sudah meninggal dunia sangat membutuhkan kiriman doa tersebut, karena hanya itulah yang dapat menolong mereka di alam kubur. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, seorang mayat di dalam kuburnya seperti orang yang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Dia menanti-nanti doa ayah, ibu, anak, dan kawan yang terpercaya. Apabila doa itu sampai kepadanya, maka itu lebih ia sukai daripada dunia beserta isinya. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang yang mati ialah memohon istighfar kepada Allah untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. Hadis riwayat Ad-Dailami. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, seorang sahabat bernama Abu Raziz bertanya kepada Rasulullah SAW, "Jika aku berjalan melewati kuburan orang-orang yang telah meninggal, adakah ucapan yang dapat aku sampaikan ketika melewati mereka?" Nabi Muhammad SAW pun menjawab, "Ucapkan olehmu, Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal muslimina wal mu'minin, antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun, wa inna insyaallahu bikum lahikum." Salam keselamatan teruntuk kalian, wahai ahli kubur, dari orang-orang muslim dan mukmin. Kalian adalah pendahulu bagi kami, dan kami adalah pengikut kalian. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Abu Raziz kemudian bertanya lagi, "Apakah mereka mendengar, wahai Rasulullah?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Sesungguhnya mereka mendengar namun tidak bisa menjawab." Nabi Muhammad SAW pun bersabda lagi, "Wahai Abu Razin, tidakkah engkau ridha ucapanmu dijawab oleh malaikat sebanyak mereka?" As-Sayuti menjelaskan maksud dari lafai hadis mereka tidak mampu menjawab dalam hadis yang barusan kita baca adalah menjawab dengan jawaban yang terdengar oleh manusia yang masih hidup. Artinya mereka tetap saja menjawab namun tidak terdengar oleh kita yang masih hidup. Kemudian keadaan ahli kubur saat ada orang yang berziarah. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam sebuah kitab Irsyadul Ibad menjelaskan senang-senangnya mayat di dalam kubur adalah ketika diziarahi oleh orang-orang yang dia cintai semasa hidupnya di dunia. Utsman bin Sawad mengisahkan tentang ibunya seorang wanita yang ahli ibadah saat ibunya bakal meninggal dunia. Ia mengangkat pandangannya ke langit dan berkata, "Wahai tabunganku, wahai simpananku, wahai Tuhan yang selalu jadi sandaranku dalam hidupku. Dan setelah kematianku, jangan abaikan diriku. Saat mati, jangan biarkan kesepian di dalam kuburku." Kemudian ia pun meninggal dunia. Dan aku selalu berziarah ke makamnya setiap hari Jumat. Aku berdoa untuknya dan memohonkan ampunan baginya dan semua ahli kubur di situ. Suatu malam, aku bermimpi berjumpa dengan ibuku dan aku bertanya, "Wahai ibu, bagaimana keadaanmu?" Ia menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya kematian adalah kesusahan yang amat dahsyat. Aku alhamdulillah di alam barzah yang terpuji, ranjangnya harum dan bantalnya terdiri dari tenunan kain sutra." Aku berkata kepada ibuku, "Adakah keperluan kepadaku?" Ia menjawab, "Iya." "Jangan kamu tinggalkan ziarah yang kau lakukan kepada kami. Sungguh aku sangat senang dengan kedatanganmu pada hari Jumat saat berangkat dari keluargamu. Orang-orang bakal berkata kepadaku, 'Ini anakmu telah datang.' Lalu aku merasa senang dan orang-orang mati di sekitarku juga senang."
Sungguh doa-doa orang yang masih hidup sangat amat diperlukan bagi mereka yang telah meninggal dan pasti sampai kepada mereka. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya kita saat berdoa yang kita panjatkan, kita selipkan nama mereka di dalam setiap amal baik kita. Dan itu dapat meringankan siksaan kubur bagi mereka dan mudah urusan mereka. Itulah sedikit pemahaman tentang keadaan orang yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahualam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.